Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin dengan NIM 110322000043. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya, PPT hasil kerja saya. Teori produksi dan biaya. Teori produksi dan biaya adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas bagaimana perusahaan mengelola input faktor produksi untuk menghasilkan output barang atau jasa secara efisien, serta bagaimana biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan proses tersebut. Penjelasannya, teori produksi mempelajari hubungan antar input faktor produksi seperti tenaga kerja, bahan baku, dan modal output hasil produksi yang dihasilkan dari suatu perusahaan. Teori biaya membahas tentang pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan melakukan proses produksi. Ini termasuk biaya tetap, biaya variabel, dan total biaya. Hubungan antar faktor produksi dan hasil produksi. Teori produksi mempelajari bagaimana input atau faktor produksi tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian digunakan untuk menghasilkan output atau hasil produksi barang atau jasa. Dengan kata lain, teori ini menganalisis seberapa banyak hasil produksi yang bisa diperoleh dari kombinasi faktor produksi tertentu, serta bagaimana perubahan pada satu faktor akan mempengaruhi jumlah hasil yang dihasilkan. Biaya produksi seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Biaya ini mencakup semua hal yang dibutuhkan dalam proses produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, peralatan, dan sewa tempat. Jenis-jenis biaya itu ada 5. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap yang tidak merubah meskipun jumlah produksi berubah. Yang kedua, ada biaya variabel. Biaya yang berubah sesuai dengan jumlah barang dan produksi seperti bahan baku, upah, tenaga kerja, borongan, biaya listrik. Yang ketiga, ada biaya total. Jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel. Terus yang keempat, ada biaya rata-rata, biaya produksi per unit barang. Yang terakhir, ada biaya marginal, tambahan biaya untuk memproduksi suatu unit barang lagi. Skala usaha adalah ukuran besar kecilnya suatu usaha atau perusahaan yang biasanya dilihat dari jumlah tenaga kerja, modal, aset, atau volume produksi dan penjualan. Skala usaha itu dibagi menjadi 2, ada skala ekonomis dan disekonomis. Yang pertama itu skala ekonomis, kondisi di mana biaya produksi per unit menurun saat jumlah produksi meningkat. Ini terjadi karena perusahaan makin besar dan efisien dalam menggunakan sumber daya. Terus skala disekonomis terjadi ketika perusahaan sudah terlalu besar sehingga biaya produksi per unit justru naik saat jumlah produksi ditambah. Dampak terhadap biaya produksi. Yang pertama, dampak skala ekonomis biaya produksi. Yang kedua, dampak skala disekonomis terhadap biaya produksi. Biaya produksi per unit menurun. Semakin besar jumlah produksi, biaya tetap seperti sewa, gaji bisa dibagi ke lebih banyak barang sehingga biaya per unit turun. Terus ada efisiensi meningkat. Penggunaan teknologi tenaga kerja terampil dan pembelian bahan baku dalam jumlah besar membuat proses produksi lebih murah. Ada total biaya naik tapi lebih efisien. Total biaya memang bisa meningkat karena volume produksi besar, tapi biaya per unit tetap lebih rendah, yang berarti perusahaan lebih untung. Terus dampak skala disekonomis terhadap biaya produksi itu ada 3. Yang pertama, biaya produksi per unit meningkat
ketika perusahaan terlalu besar dan tidak efisien, biaya koordinasi dan manajemen bertambah sehingga biaya per unit naik. Efisiensi kerja, komunikasi lambat, birokrasi rumit, dan kurang pengawasan membuat proses produksi jadi boros. Keuntungan menurun karena biaya per unit meningkat, harga jual mungkin tidak bisa bersaing dan keuntungan perusahaan bisa berkurang. Kesimpulan dari presentasi kali ini ialah teori produksi dan biaya menjelaskan hubungan antar input dan output serta biaya yang timbul dalam proses tersebut. Jika input digunakan secara efisien, hasil produksi meningkat dan biaya per unit menurun. Skala usaha mempengaruhi efisiensi ini. Semakin tepat skalanya, semakin rendah biaya produksinya. Namun, jika usaha ini terlalu besar, tidak efisien, biaya justru bisa naik. Terima kasih, sekian dari saya untuk presentasi kali ini.